Dan kedua pelaku ini menjadi salah satu tahanan termuda yang mendapatkan ganjaran seumur hidup di Indonesia. Halo guys, gue Fadli dari Detektif ID. Jumpa lagi di True Detective, di mana gue akan mengulas kasus-kasus kriminal yang terjadi di dunia nyata. Mungkin itu dari yang baru terjadi sekarang atau mungkin di masa lalu, bisa terjadi di luar atau di Indonesia. Nah, kali ini gue akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, kebetulan ini kan bulan Maret ya, awal-awal bulan Maret. Nah, di bulan Maret tahun 2014 itu ada sebuah kejadian yang sangat mengejutkan, sebuah kasus pembunuhan yang menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia saat itu, terutama di media sosial, yaitu pembunuhan Ade Sarah Angelina Suroto. Nah, sebelum kita mulai, gue akan sedikit kilas balik tentang kronologinya, bagaimana akhirnya terjadi pembunuhan ini dan siapa saja sih yang terkait dalam cerita ini atau dalam kasus ini. Nah, korban ini bernama Ade Sarah Angelina Suroto. Kita tahu dia adalah seorang siswa atau pelajar yang dia kuliah di salah satu universitas tinggi di Jakarta untuk jurusan psikologi, dan dia juga ikutan les bahasa Jerman di Goethe Institut. Nah, dia ini punya mantan pacar namanya Ahmad Imam Al-Hafid. Nah, sementara pelaku satu lagi adalah Ashifa Ramadhani yang pacarnya dari Hafid, atau ibaratnya pacar barunya Hafid ya. Sedangkan Ade Sarah adalah mantan pacarnya. Jadi itu hubungannya seperti itulah ya. Di antara ketiga orang ini ada yang korban dan 2 orang pelaku pembunuhannya. Nah, tanggal 3 Maret 2014 itu Ade Sarah waktu itu dia pamit sama orang tuanya ingin belajar di rumah teman yang nginep ya. Nah, tanggal 4 Maret dia ingin pergi atau les di Goethe Institut untuk les bahasa Jerman. Nah, saat dia sedang menunggu di stasiun Gondangdia, Hafiz datang dengan mobilnya. Nah, kebetulan saat itu Ashifa yang mengajak Ade Sarah untuk masuk ke dalam mobil. Nah, saat di dalam mobil ini terjadi perkelahian, adu mulut ya di antara mereka bertiga, sampai akhirnya terjadi tindak penganiayaan, yaitu si Ade Sarah ditendang, terus dicekik, bahkan sampai Ade Sarah juga melawan. Cuma sayangnya dia kalah tenaga, dan saat itu akhirnya karena kalah pingsan, dan si Ashifa langsung saat si Ade Sarah udah kalah, nah Ashifa itu memasukkan kertas ke dalam mulutnya gitu, sehingga dia nggak bisa bernapas. Nah, saat Ade Sarah udah meninggal, mereka kedua pelaku ini bingung, si Hafid dan Ashifa ini bingung, dia mah harus ngapain gitu, harus berbuat apa. Nah, saat itu kemudian mobil dari Hafid ini mogok. Nah, mobilnya sudah nyala, udah jalan lagi, mogok lagi, sampai akhirnya dia harus ke Kemayoran untuk ke temannya Hafid untuk membenarkan aki mobilnya. Nah, saat itu temannya Hafid tuh udah ngelihat bahwa itu ada siapa itu di belakang kayak mayat gitu. Nah, mereka itu saat itu masih bercanda, Hafid, iya itu mayat kok gitu. Tapi mereka akhirnya ketawa-tawa kedua teman ini karena tidak merasa bahwa itu sebenarnya udah mayat beneran. Nah, setelah itu ketika udah dini hari tanggal 5 Maret jam 4 pagi, kedua pelaku ini membawa mayat Ade Sarah itu ke tol Bekasi Timur. Nah, itu dibuang di pinggir jalan. Nah, saat dibuang itu, kemudian setelah dibuang mayatnya, mereka berdua pergi. Nah, ada seorang petugas derek yang kebetulan lagi lewat dan melihat ya, lagi operasi, lagi patroli, melihat ada mayat itu dan akhirnya melaporkan ke polisi. Nah, polisi langsung bisa mengidentifikasi mayat Ade Sarah ini berdasarkan IKTP dan gelang dari acara Java Jazz tahun 2014. Memang biasanya bulan Maret itu ada festival Java Jazz ya di Kemayoran. Dan Ade Sarah kebetulan pernah berfoto-foto juga, ada fotonya dia mendatangi Java Jazz ya, ada fotonya di media sosialnya. Nah, kemudian polisi juga memeriksa bahwa penyebab kematian Ade Sarah adalah kehabisan napas, dan di situ di tenggorokannya ditemukan ada sedikit kertas gitu ya. Dan di bagian tubuhnya itu ditemukan luka lebam kayak orang habis dipukuli ya. Jadi polisi akhirnya mengetahui bahwa kemungkinan terjadi perkelahian dan aniaya, sehingga akhirnya meninggal ya, dan meninggal itu karena kehabisan napas tersebut.
Nah saat itu semua orang yang termasuk orang tuanya tuh berduka, teman-temannya tuh memberikan ucapan bela sungkawa di media sosial atas kematian Ade Sarah, termasuk dari dua pelaku ini. Hafidz dan Ashifa ini juga ikutan berbela sungkawa di media sosial. Bahkan Hafidz ini juga sempat dia melayat ke rumah sakit Cipto Mangkusumo ya di Jakarta Pusat di dekat daerah Matraman sana. Nah sempat melayat. Nah saat itulah dia ditangkap oleh penyidik karena ini ada kabar yang saya juga sebenarnya belum jelas dengan kabarnya dari mana. Cuma saya pernah baca ini di salah satu media daring waktu itu saat itu tahun 2014. Nah saat polisi menemui Hafidz yang sedang melayat di rumah sakit Cipto Mangkusumo, nah salah satu penyidik itu tidak sengaja melihat ada bekas gigitan di tangannya Hafidz, sehingga ketika dia disudutkan aku ditanya-tanya lebih jauh, akhirnya Hafidz mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan. Nah berkat Hafidz ini juga akhirnya Ashifa juga ditahan. Nah, saat itu Ashifa itu lagi belajar di salah satu institut di Jakarta, dia lagi belajar dan dijemput polisi. Nah setelah ditangkap akhirnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata motifnya itu adalah si Hafidz ini yang udah jadi mantan pacarnya dengan Ade Sarah ini, dia itu merasa pengen balikan lagi, ibaratnya berhubungan lagi gitu. Padahal dia udah punya pacar Ashifa. Nah gara-gara Ade Sarah selalu menolak ya, bahkan membloknya di akun media sosial, si Hafidz ini jadi sedikit marah gitu ya. Nah sedang Ashifa melihat pacarnya itu masih suka dengan berhubungan dengan mantan pacarnya si Ade Sarah ini, itu yang buat Ashifa juga akhirnya cemburu buta dan akhirnya marah. Nah saat di peradilan itu, semasa peradilan, keduanya akhirnya putus. Nah akhirnya pada tanggal 9 Desember 2014 Ashifa dan Hafidz ini akhirnya dituntut oleh hakim, diputuskan untuk dipenjara selama 20 tahun karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Nah tapi tahun berikutnya, tahun 2015, Mahkamah Agung menaikkan tuntutan menjadi penjara seumur hidup. Dan saat itulah kedua tersangka ini nih nangis dan terpukul gitu. Bahkan Ashifa sendiri itu sampai nangis-nangis dan dia bilang dia tidak bermaksud untuk membunuhnya, tidak bermaksud untuk membekapnya gitu. Nah sebenarnya kalau bisa dilihat dari kasus ini ya, ini adalah kasus yang tadinya berhubungan dengan cinta yang salah arah gitu ya. Motif ya di sini ya itu berasal dari masalah hubungan percintaan yang akhirnya berubah menjadi pembunuhan. Ini yang berbahaya, bahwa mungkin cinta itu suatu saat bisa berubah menjadi kebencian, dan kebencian itu akhirnya melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang mungkin tidak bisa dibayangkan dan akhirnya berujung hukuman penjara. Nah itu mungkin cerita tentang fakta-fakta di balik pembunuhan terhadap Ade Sarah Angelina Suroto. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut berduka atau turut berduka cita dengan kejadian ini. Oke, ini salah satu kasus yang menurut saya saat itu diperbincangkan banyak orang di tahun 2014 ya. Ini kita sedikit flashback ke 7 tahun sebelumnya, karena kebetulan ini bulan Maret ya, bertepatan dengan ramainya kasus itu saat itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Nah, kita ketemu lagi di kasus-kasus berikutnya, di True Detective berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan channel ini terus bisa berkembang. Oke, sampai jumpa.